Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Buya, saya ingin bertanya, ada seorang anak muda, Buya, dia rajin ke masjid, tapi dia jarang ke masjid di kampung yang ada di kampung halamannya sendiri dikarenakan bacaan imam yang di kampungnya itu ngawur, Buya. Nggak ada tajwid sedikit pun dan akhirnya dia memilih datang ke masjid yang lebih baik bacaannya. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Salah nggak yang dilakukan? Kalau ada anak muda ke masjid, kalau tujuannya adalah yang penting dia ke masjid dulu deh, alhamdulillah. Kemudian kalau dia memilih ke masjid yang agak jauh karena masjid yang dekat itu ternyata bacaannya nggak benar, dia boleh saja seperti itu, akan tapi semestinya dia itu membuat perubahan dong. Di masjidnya yang bacaannya nggak benar itu seperti apa? Harus kita membuat perubahan, barangkali bisa mengusulkan atau mungkin dia menjadi imam atau yang lainnya. Satu. Yang kedua, tidak boleh pergi ke masjidnya atas dasar kesombongan. Karena dia merasa pernah belajar Al-Quran soal lebih bagus. Jadi semua orang jadi disalahkan. Sebab ini ada loh ya. Hanya karena dia punya hafalan 30 juz. Jadi semua menganggap orang bacaannya salah. Sehingga sepanjang hidupnya di tempat tersebut dia tidak pernah mau jadi makmum. Kecuali ke tempat yang ini adalah penyakit hati. Jadi kalau dia pindahnya hanya memang betul-betul karena memang rindu untuk yang bacaannya sempurna, sah saja. Tanpa harus mengatakan yang dengan tanpa mencaci mengolok di masjid yang dekat dengan rumahnya. Sebab kalau dia punya cemburu, dibuat perubahan dong. Di tetangga rumahnya itu yang bacaannya nggak benar, gimana agar menjadi semakin baik? Mungkin kita biaya dia agar kursus yang baik untuk baca Fatihah sama Qul saja deh. Nah, itu seperti itu. Jadi tinggal ditata hatinya ya, jangan sampai meninggalkan tempat karena amarah, karena merendahkan orang itu. Kemudian standar tidak baca baik itu seperti apa sih yang Anda maksud? Kalau bacaan saya itu termasuk jelek menurut saya sendiri dibanding imam-imam di Masjid At-Taqwa. Makanya saya kalau di masjid-masjid seperti itu, Buya nggak mau jadi imam karena merasa Buya jelek, karena saya tahu diri bacaan saya. Tapi kalau saya di kalangan beberapa anak saya dan sebagainya, saya berani pede karena memang ya. Tapi secara fikih ada sah, paling enggak kalau Anda melihat bacaan secara fikih sah, sudah itu saja. Anda tidak usah, kalau ternyata ini yang lainnya. Kalau ternyata secara fikih di masjid yang dekat rumah Anda itu adalah sah, cukup. Anda tidak usah pergi ke tempat yang jauh sana. Kenapa? Tujuannya agar Anda mengangkat syiar masjid tersebut agar orang di kiri kanannya bisa datang ke tempat tersebut. Itu saja. Baik. Kalau misal Bu ya, ada masjid dua-duanya dekat Bu ya, tapi yang satu akidahnya benar, hanya memang bacaan imamnya sering tidak baik dan juga pengaturan safnya amburadul Bu ya. Yang satunya masjidnya juga dekat tapi akidahnya nggak benar, nggak berbeda dengan kita Bu ya. Tapi bacaan Qur'annya bagus dan pengaturan saf baik. Yang dipilih adalah yang akidahnya benar, kemudian mengingatkan agar safnya dibenahi. Harus dong. Kalau yang misalnya dari pihak tetap masjid, di situ harus buat perubahan dong. Harus buat perubahan. Iya dong, nggak bisa menyerah terus. Mau sampai kapan ada perubahan kita? Masa saf kita berantakan terus sampai kapan? Tetap di situ, tetap mengingatkan, diskusi, melobi. Kalau enggak, datangkan ustaz untuk nyampaikan. Ayo kita dalam berjuang begitu, nggak boleh. Jadi benar-benar tidak boleh ada kesempatan untuk karena usul akidah. Kif akidah. Secara fikih pun makruh. Makruhnya kalau memang akidah masih Islamnya ada, akhirnya makruh, nggak dapat pahala jamaah kan begitu. Ya, apalagi kalau akidahnya sesat keluar dari iman, kan bahaya. Akidahnya apa kita nggak begitu. Ya, jadi yang jelas tetap yang akidahnya sama itu didahulukan dong, dikuatkan syiarnya dong. Kalau ada kekurangan disempurnakan. Barisannya nggak benar, kita benerin dong gitu. Kita jangan gampang nyerah lalu terpesona dengan di sana akhirnya ditinggalkan. Ini masalah syiarnya perlu digedekan, nggak main-main. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.